Anggotanya ada Chandra, Destri, Dito, Putri, dan Kamal. Kira-kira kita bahas apa ya? Ada yang tahu gak ya? Kita akan membahas materi potensi sumber daya maritim. Kami memilih 3, yaitu terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove. Yang pertama ada terumbu karang. Ini adalah penjelasan singkat dari terumbu karang. Pastinya terumbu karang memiliki manfaatnya juga loh. Lalu kedua ada hutan mangrove. Ini adalah penjelasan singkat dari hutan mangrove. Untuk jenis-jenis mangrove akan dijelaskan di video berikutnya. Yang ketiga ada pantai. Ini adalah materi singkat dari pantai. Pastinya pantai mempunyai fungsi dan manfaatnya. Keep watching guys. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut Zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Ada pula fungsi terumbu karang, yaitu dilansir dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, manfaat terumbu karang bagi ekologi maupun ekonomi sangatlah besar dan beragam. Jenis manfaat yang terkandung dalam terumbu karang dapat diidentifikasi menjadi 2, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Berikut ulasannya. Yang pertama, manfaat terumbu karang langsung. Terumbu karang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat hidup ikan yang banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangan, seperti ikan kerapu, ikan barongan, ikan ekor kuning, batu karang pariwisata, wisata bahari melihat keindahan bentuk dan warnanya. Selain itu, terumbu karang juga bisa berfungsi sebagai objek penelitian dan pemanfaatan biota perairan lainnya yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, ada manfaat terumbu karang tidak langsung. Sedangkan yang termasuk dalam pemanfaatan terumbu karang tidak langsung adalah sebagai penahan abrasi pantai yang disebabkan gelombang dan ombak laut, serta sebagai sumber keanekaragaman hayati. Terumbu karang juga dapat sebagai objek wisata terutama sebagai objek wisata bahari. Selain itu, berbagai jenis ikan terumbu karang juga dapat memperindah laut. Keindahan inilah yang dapat menarik wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk menikmati terumbu-terumbu karang tersebut dan keindahan laut lainnya. Selain itu, dapat juga sebagai bahan baku perhiasan dan industri, sebagai bahan baku obat-obatan, sebagai pencegah gelombang besar, sebagai pusat penelitian, sebagai sumber makanan, dan sebagai tempat tinggal ikan dan hewan laut. Pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh pasang tertinggi dan surut rendah. Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan air laut, di mana posisinya tidak tetap dan dapat berpindah sesuai dengan pasang surut, air laut, dan erosi pantai yang terjadi. Manfaat pantai secara umum. Keberadaan pantai memiliki banyak manfaat bagi manusia. Secara umum, berikut ini adalah beberapa manfaat pantai tersebut. 1. Pantai dapat bermanfaat sebagai objek pariwisata bagi masyarakat umum. 2. Pantai dapat digunakan sebagai tempat usaha pengolahan garam. 3. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan atau pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah setempat. 4. Pantai dapat membantu mencegah air pasang laut langsung membanjiri daratan. 5. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk membudidayakan berbagai komoditas. 6. Daerah pantai dapat berguna sebagai habitat berbagai spesies hewan yang hidup di air. Pariwisata disebut sebagai industri tanpa asap, smokeless industry, karena tidak melibatkan pabrik seperti halnya industri lainnya. Contohnya wisata pantai, di mana pantai menjadi tempat untuk berlibur dan melakukan kegiatan seperti selancar, jet ski, wisata kuliner, dan berenang. Dampak positif jika pantai dijadikan sebagai objek wisata: meningkatkan kesejahteraan bagi warga sekitar objek wisata, membuka lapangan kerja, menyumbang devisa bagi negara,
Dampak negatif jika pantai dijadikan sebagai objek wisata meningkatkan pencemaran lingkungan, timbulnya tindakan kejahatan spes. Hutan mangrove sering disebut hutan payau atau populer dengan sebutan hutan bakau. Disebut hutan payau karena hutan ini tumbuh di atas substrat atau media tumbuh yang digenangi campuran air laut dan juga air tawar. Tanah berlumpur sangat baik sebagai media tumbuh sebagian besar jenis spesies mangrove di Indonesia. Manfaat hutan bakau dilansir dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan. Berikut adalah beberapa manfaat hutan bakau. Yang pertama, hutan bakau sebagai rantai makanan. Manfaat hutan bakau yang pertama adalah sebagai rantai makanan, yakni sebagai produsen. Tanaman bakau banyak disukai oleh ikan-ikan kecil dan kepiting. Tidak sedikit ikan yang bertahan hidup dengan memakan daun dan tanaman bakau. Dua, hutan bakau melindungi pantai. Sebagaimana yang telah disebutkan, hutan bakau dapat melindungi pantai dari abrasi dan intrusi air laut di pesisir pantai. Hutan bakau yang tumbuh di tepi pantai dapat melindungi dataran dari hempasan ombak yang kuat, sehingga ombak tidak langsung menerjang daratan. 3. Bakau menjernihkan air. Hutan bakau yang berada di sekitar pantai akan membuat airnya menjadi lebih jernih dibandingkan air pantai yang tidak memiliki hutan bakau. 4. Hutan bakau menjadi katalis tanah. Dari air laut, tanah bisa masuk ke dalam air laut secara terus-menerus karena bagian tanah tersebut bersentuhan langsung dengan air laut. Untuk mencegahnya, hutan bakau dibutuhkan untuk melindungi tanah di sekitar laut. Dengan adanya hutan bakau, tanah akan menjadi lapisan yang lebih padat. 5. Hutan bakau memberikan dampak ekonomi yang luas. Sebagaimana tumbuhan lain, hutan bakau juga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya diolah menjadi kerajinan. Oleh sebab itu, keberadaan hutan bakau menjadi penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah pantai. Sebagai objek wisata, mangrove memiliki fungsi strategis yang menciptakan ekosistem pantai yang layak untuk kehidupan organisme akuatik. Keseimbangan ekologi lingkungan perairan pantai akan tetap terjaga apabila keberadaan mangrove dipertahankan, karena mangrove dapat berfungsi sebagai biofilter, agen pengikat dan perangkap polusi. Dengan demikian diperlukan adanya konservasi mangrove untuk menjaga kelestarian mangrove yang ada. Konservasi itu sendiri berasal dari kata con, together, and server atau keep safe, yang memiliki pengertian upaya memelihara yang kita punya. Keep atau save what you have. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi, di mana konservasi dari strategi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk sekarang. Sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Konservasi hutan mangrove adalah usaha perlindungan, pelestarian alam dalam bentuk penyisihan areal sebagai kawasan suaka alam. Salah satu bentuk dari konservasi hutan mangrove adalah membangun ekowisata mangrove. Ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami atau natural area, memberi manfaat secara ekonomi dan dapat menciptakan industri pariwisata. Salah satu ekowisata yang ada di Provinsi Jawa Timur, tempatnya di kota Probolinggo, yaitu Bijai Bakau Resort atau biasa dikenal dengan BJBR. Ekowisata ini menyajikan pemandangan hutan bakau, laut, dan dilengkapi dengan resort. Wisata BJBR adalah sebuah wisata hutan bakau seluas 5 hektar yang terletak di pesisir pantai. BJBR Probolinggo dibangun pada tahun 2013 dan langsung mendapat respon hangat dari para wisatawan. Hutan bakau Muara Kali Banjer ini adalah mulanya sebuah tempat kumuh yang dipenuhi dengan sampah. Kemudian ada 3 pemuda yang merupakan inisiator dari BJBR yang mengubah tempat ini menjadi ekowisata. Bakau yang saat ini banyak dikunjungi objek wisata ini dikelola oleh pihak swasta. Eko swasta BJBR ini dapat mengundang para wisata untuk berkunjung.
Hal tersebut tidak lain karena desain yang dibuat sangatlah unik, di mana wisatawan dapat berjalan-jalan mengelilingi hutan mangrove melalui sebuah jalan buatan yang terbuat dari kayu pohon kelapa. Selain itu, juga terdapat bangku kecil di setiap sudut belokan yang dapat digunakan untuk bersantai. Panorama objek yang ada di BJBR ini juga menarik pengunjung untuk sekedar berfotoria. Masih banyak fungsi mangrove secara ekonomis yang dapat dirasakan warga pesisir. Sebagai objek wisata, mangrove memiliki fungsi yang strategis dalam menciptakan ekosistem pantai yang layak untuk kehidupan organisme akuatik. Keseimbangan ekologi lingkungan perairan pantai akan tetap terjaga apabila keberadaan mangrove dipertahankan, karena mangrove dapat berfungsi sebagai biofilter, agen pengikat, dan perangkap polusi. Dengan demikian, diperlukan adanya konservasi mangrove untuk menjaga kelestarian mangrove yang ada. Konservasi itu sendiri berasal dari kata conductor and shepherd yang memiliki pengertian upaya pemeliharaan apa yang kita punya. Keep shape what you have. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi, di mana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengakolokasikan sumber daya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi konservasi merupakan alokasi sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Konservasi hutan mangrove adalah usaha perlindungan pelestarian alam dalam bentuk penyisian area sebagai kawasan swaga alam. Salah satu bentuk dari konservasi hutan mangrove adalah membangun ekowisata mangrove. Ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami atau area, memberikan manfaat secara ekonomi yang dapat menciptakan industri prawisata. Salah satu ekowisata yang ada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di kota Probolinggo, itu Jai Bagau Resort atau bisa dikenal dengan JBR. Baiklah, ini saya Putri Juniati Boru Ompo Sungguh yang berperan sebagai moderator di kelompok ini. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.